wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Bupati dari Sunan Jati Taman, yang saya hormati Kepala Bia Cukai Jateng dan Iwan, dan Kepala Kantor Bia Cukai Tanjung Mas Semarang. Pada siang ini akan kita ekspos pengungkapan kasus narkoba oleh Polda Jawa Tengah. Sekali lagi rekan-rekan media berkaitan dengan pengungkapan kasus narkoba ini termasuk jaringan internasional. Pengiriman barang dari Malaysia ke Semarang yang sebetulnya alamat yang dituju itu adalah Jakarta, tetapi singgah di Semarang oleh rekan-rekan Bia Cukai, dilakukan pemeriksaan mencurigakan dan langsung bekerjasama dengan Direktorat Narkoba untuk dilakukan pendalaman, dilakukan kontrol delivery, sehingga setelah dilakukan kontrol delivery tentunya rekan-rekan Bia Cukai dengan anggota narkoba melakukan pendalaman dan penyidikan karena barang tersebut alamatnya di Jakarta, sehingga kita bersama-sama dengan JLT untuk menuju ke Jakarta. Nanti kan kita jelaskan modusnya. Itu modusnya. Motifnya adalah bahwa terlapor atau yang sudah kita amankan ini sebetulnya sudah residivis. Beberapa tahun kemarin baru bebas di bulan Juni, itu atas inisial VS. Yang bersangkutan asli Pontianak, jadi terbangnya dari Batam untuk bisa mengambil barang di Semarang. Ini sudah kita amankan, tentunya nanti akan kita dalami, termasuk juga yang bersangkutan beberapa bulan yang lalu baru keluar dari lembaga lapas Tangerang. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal yang kita terapkan adalah tidak pidana narkotika yang melanggar primer pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hasil pengungkapan barang bukti yang kita amankan, yang pertama adalah pakaian bebas bekas, makanan kering, susu bubuk yang sudah dicek kebenarannya bahwa tempat yang menyimpan sabun-sabunnya di situ, peralatan dapur, termasuk dua kotak kardus warna coklat berisikan 12 kaleng yang bertuliskan organik alpin dan masing-masing berisikan plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah total 24 paket sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 12 kg atau 12.000 gram. Itu gambar identitas PS yang sudah kita amankan. Tentunya nanti akan dilakukan pendalaman dan penyidikan lebih lanjut. Jadi dari barang bukti sabu, Polda Jawa Tengah telah menyelamatkan jiwa sebanyak kurang lebih 60.000 jiwa, manakala tidak bisa kita ungkap dan beredar di masyarakat. Kronologisnya, pada tanggal 4 September tentunya kerjasama antara Bia Cukai dan Direktorat Narkoba setelah mendapat informasi bahwa ada barang yang mencurigai, dilakukan pengecekan dan barang tersebut dikirim dari Malaysia atas nama Siti binti Faisal di barang tersebut, tetapi yang mengirim adalah berinisial N. Nah, ini nanti yang akan kita dalami, termasuk juga ditujukan kepada Silang Nur di Kemayoran, Jakarta, tetapi melalui Semarang. Oleh sebab itu pada tanggal 7 September petugas dari narkoba termasuk juga Bia Cukai, termasuk juga dari jasa pengiriman JNT, kita telusuri alamat yang ada di
yang ada di kardus tersebut berada di Jakarta di Kemayoran. Ternyata alamatnya fiktif. Dalam rangka mengungkap kasus penyelundupan impor metafetamin yang menggunakan, kalau saudara-saudara kemarin dengar di awal-awal tahun tentang pengiriman barang PMI, barang-barang TKI. Jadi prosesnya ini adalah barang-barang kiriman yang biasanya dibawa oleh TKI masuk ke Indonesia melalui PJT yang ada di Tanjung Mas, dikirim dari Malaysia melalui angkutan laut pakai kontainer, kemudian dibongkar di PJT dalam ini salah satu PJT yang ada di Tanjung Mas, dan itu adalah barang-barang TKI. Dan seperti biasa kita melakukan pemeriksaan rutin dan ada indikasi dan informasi kinerja bersama-sama dengan Polda Jateng khususnya di narkoba. Kemudian kita dapati bahwa ada barang mencurigakan di sana. Setelah kemudian kita diskusikan dan kita lakukan pengetesan, didapatkan barang itu ada sebanyak 24 kaleng barang metafetamin yang berkaitan sabu, kurang lebih A sekitar 500 gram atau totalnya sekitar 12 kg. Dan kemudian pengembangan dan delivery dilakukan oleh tim bersama yang dipimpin oleh Dinarkoba Polda Jateng, sehingga kemudian terungkaplah kasus ini. Dan ini menjawab juga bagaimana bahwa pelayanan untuk pengiriman barang TKI tidak hanya kita mempercepat atau menservis pelayanan untuk pengirimannya, tetapi juga kita mengawasi jangan sampai ada barang larangan seperti ini masuk di Jawa Tengah. Ya. Karena case seperti ini sudah pernah terjadi 2 tahun yang lalu dengan modus yang berbeda, tetapi tujuannya sama, menggunakan modus barang TKI. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan anggota di bawah selalu smart, ya, cermat bagaimana supaya tidak ada barang larangan di luar. Dan ketika ada kecurigaan, ya, ada barang yang dikirim ke Tanjung Mas, Semarang ini, yang biasanya tujuannya itu ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, tapi ini barangnya ke Jakarta. Ini sudah membuat kecurigaan. Dan kemudian ketika barang itu dikemas dalam bentuk kaleng, ya, dan itu jumlahnya tidak satu, ada 24, maka kemudian kami mendiskusikan dengan tim narkoba, apakah ini perlu ada pendalaman, dan kita kemudian melakukan tes meminta betul teman-teman kami, dan kemudian kita lanjutkan untuk pendalamannya. Itu yang menjadi start kecurigaan. Terima kasih. Satu kali jualan yang ini, ya. Kenapa tidak kamu? Jangan lagi lagi ya. Sudah punya anak? Sudah punya suami? Junior yang benar-benar. Jangan tersangka ya. Serong, Pak. Oke, Pak.